Banyak orang buka usaha dengan semangat tinggi, tapi tutup sebelum setahun. Bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka buta bahasa bisnis. Kalau kamu mau bisnis yang benar-benar bertahan, kamu harus ngerti 10 istilah ini. Kalau enggak, siap-siap usaha kamu cuma jadi hobi mahal. Bisnis kuat bukan lahir dari produk bagus saja, tapi dari pemilik yang paham angka, strategi, dan arah pertumbuhan. Jadi, sebelum kamu jualan besar-besaran, kuasai dulu 10 istilah dasar ini. Karena ini adalah pondasi bisnis yang dipakai semua entrepreneur sukses. Yang pertama ada margin, atau selisih antara harga jual dan harga pokok. Banyak pemula kejar omset, tapi lupa margin. Ingat, bisnis ramai itu bagus, tapi bisnis dengan margin sehat itu yang bikin kamu kaya. Kedua ada revenue, yang berarti uang masuk dari penjualan sebelum dikurangi biaya apapun. Omset besar belum tentu untung. Jangan terjebak angka besar yang cuma kelihatan keren. Ketiga, profit, atau keuntungan bersih yang sesungguhnya. Adalah uang yang benar-benar tersisa setelah semua biaya dibayar. Ini angka yang menentukan sehat atau tidaknya bisnismu. Keempat, break-even point atau titik impas bisnis. BEP adalah momen ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Setelah melewati titik ini, barulah kamu mulai benar-benar untung. Mengetahui BEP membuat kamu tahu kapan harus sabar dan kapan bisa mulai ekspansi. Kelima, ada cost of goods sold, atau harga pokok penjualan. COGS mencakup seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Angka ini penting untuk menentukan harga jual yang masuk akal. Kalau kamu salah hitung COGS, margin bisa tergerus, dan bisnis pelan-pelan bocor tanpa kamu sadari. Keenam, cash flow, atau aliran keluar masuk uang dalam bisnis. Banyak perusahaan bangkrut bukan karena rugi, tapi karena kehabisan arus kas. Uang yang seharusnya berputar malah nyangkut di piutang, stok, atau pengeluaran yang tak terkendali. Menjaga cash flow berarti memastikan uang selalu cukup untuk operasional dan kebutuhan mendadak. Ketujuh, target market, atau siapa yang benar-benar butuh produkmu. Target market adalah kelompok orang dengan kebutuhan dan karakteristik tertentu yang paling mungkin membeli produkmu. Semakin jelas target pasarmu, semakin tajam strategi marketing dan efisien biaya promosi. 8. Branding atau citra yang menempel di benak konsumen. Branding bukan sekedar logo, tapi tentang citra, nilai, dan kesan yang tertanam di benak konsumen. Dengan branding yang kuat, kita dapat menaikkan harga dengan tetap mempertahankan kepercayaan konsumen. 9. Customer retention, atau kemampuan mempertahankan pelanggan. Mendapatkan pelanggan baru itu mahal, tapi mempertahankan yang lama jauh lebih menguntungkan. Customer retention mengukur seberapa besar pelanggan lama terus kembali membeli produkmu. Bisnis yang berumur panjang adalah bisnis yang menciptakan loyalitas. Dan terakhir, stock keeping unit, atau kode unik setiap produk. SKU membantu kamu melacak stok, variasi produk, dan penjualan. Setiap SKU mewakili satu jenis barang spesifik. Tanpa SKU yang jelas, manajemen gudang dan laporan penjualan bisa kacau. SKU adalah dasar dari manajemen inventory yang efisien. Memahami istilah ini bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk membuat keputusan yang tepat. Bisnis bukan soal menebak-nebak, tapi soal strategi dan data. Jadi sebelum kamu mulai, pastikan kamu paham bahasanya. Karena bisnis yang bertahan bukan yang paling ramai, tapi yang paling tahu arah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi di Sigit Pranoto Creative Center. Sampai jumpa di video berikutnya.